Satu persatu komposisi tim kepelatihan memang udah terisi dan sejauh ini harus diakui jika nama Alex Pastoor adalah yang paling bikin publik penasaran sebab dari sudut pandang pelatih, CV pria 58 tahun tersebut adalah yang paling mentereng. Namun mengutip kalimat yang sering keluar dari mulut seorang Erick Thohir yaitu teamwork. Tentu kerja sama tim adalah yang paling utama, yang mana nggak boleh ada satu sosok yang jadi malaikat atau merasa si paling berjasa di timnas Indonesia. Ya boleh dibilang 4 pelatih yang ada sekarang adalah paket komplit yang saling melengkapi. Namun semua juga paham, termasuk orang-orang di Belanda, jika 70-80% ide taktik akan diurus oleh seorang Alex Pastoor. Dan Pastoor ini emang terkenal punya sikap yang bisa membuatnya disegani, yang mana itu kembali terjadi ketika ia hadir dalam salah satu program di Belanda, di mana Pastoor mampu membuat satu stadion terdiam mendengar jawaban-jawaban yang keluar dari mulutnya, terutama soal gimana menyatukan tim dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, ada rumor menarik terkait Ian Maatsen, di mana bukan rahasia lagi jika Maatsen adalah salah satu pemain yang sangat diidam-idamkan oleh publik tanah air. Dan soal paham dengan sikon yang ada, Patrick Kluivert coba memanfaatkan kedekatan anaknya dengan sang pemain yang siapa tahu bisa berhasil. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams, never tired. Semua pasti mengerti jika penunjukan sosok nama besar seperti Patrick Kluivert saja gak bisa menjamin membuat performa timnas Garuda langsung mentereng. Maka dari itu, ia akan didampingi oleh 2 asisten yang telah ditunjuk oleh PSSI, Alex Pastoor dan Deni Lanzat. Meskipun menurut penuturan Pak Erick, penunjukan tersebut bukan kehendak langsung dari Kluivert, namun sebelumnya sudah disetujui oleh sang pelatih. Nah, tanpa mengurangi respek ke semua jajaran pelatih baru, harus diakui kalau CV Alex Pastoor sebagai pelatih memang lebih mentereng. Yap, di timnas Indonesia nanti, Alex Pastoor akan memainkan peran penting. Kembali lagi, meskipun profilnya sebagai pemain kurang mentereng, namun Pastoor ini ternyata banyak dipuji di Belanda karena taktik dan analisisnya. Bahkan bagi yang lupa atau belum tahu, Alex Pastoor ini dinobatkan netizen Belanda sebagai salah satu pandit bola terbaik di Belanda yang jago soal urusan analisa. Itulah kenapa ia dijuluki sebagai The Professor. On the field, hearts collide. Hope and fear deep inside. Roars and chants break the night. Stars above, ready for the fight. Yap, setelah beberapa waktu lalu, Alex Pastoor sempat membuat pandit-pandit Belanda, termasuk ada Wesley Sneijder di dalamnya. Kali ini dalam sebuah acara di kanal Levionsa TV, Alex Pastoor kembali mendapatkan pujian lantaran ia benar-benar ingin memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Baginya, Indonesia adalah negara besar yang gila sepak bola. Itulah kenapa ia sampai beli buku setebal itu hanya untuk belajar soal Indonesia. Dan salah satu segmen yang bikin netizen kagum adalah saat ia mampu membuat satu stadion diam ketika menjelaskan soal cara menyatukan pemain timnas dalam waktu yang singkat. Tentu ini adalah sebuah tantangan besar, namun ia percaya semuanya akan berjalan dengan oke. Maar dit was het andere uiterste. Dit is zowel op voetbalgebied als op cultureel gebied. Is dit een geweldige uitdaging en ook een geweldige kans. Want even sportief gezien, als we die 4 wedstrijden, die kwalificatiewedstrijden goed doorkomen, dan kunnen we ons gewoon voor het WK Ja, dat is natuurlijk echt in Amerika, Ja. Mexico en Ja. Canada Ja. kwalificeren. Dus ja. Maar het is natuurlijk wel weer wezenlijk anders. Ik ken je een beetje dat je toch verdiept in de geest van de spelers, hoe ze zich focussen op die wedstrijd. Normaal ben je gewend om die spelers een hele week 24/7 te zien, te begeleiden, te appen. En nu opeens krijg je ze dus uit een competitie opeens met elkaar, zo'n snelkookpan. En om dan dus dat soort collectieve ambities in die hoofden te krijgen. Ik denk ook dat jou vooral bezig zal houden. Ja. Wat dat betreft heb ik het voordeel dat ik veel mensen spreek in de voetballerij. Bondscoaches en ex-bondscoaches in de podcast heb gehad. Hun hoofdlijnen, hun topics, hun zwaartepunten, die staan in mijn geheugen gegrift. En dat geldt al eigenlijk voor hoe je een team begeleidt als dat bij een club is.
Alleen dan heb je de mogelijkheid om ze elke dag, de hele dag te beïnvloeden. En nu moet het in een veel korter tijdsbestek. Dus dat moet je op een andere manier doen. En dus moet het, daar hadden we het net aan tafel, het moet kraakhelder zijn. Ja. Dan moet... Ya, berkaca dari hal tadi, memang keberadaan Alex Pastor diharapkan bisa memberikan warna tersendiri bagi permainan Indonesia. Akan tetapi, ia sebelumnya juga pernah mengatakan jika ia nggak akan memaksakan tim Garuda main dengan gaya total football yang legendaris itu. Brandon Lees dalam artikel di Total Football Analyst pernah membedah taktik Paspor ketika mengantarkan Almere City promosi ke Eredivisie tahun 2023, di mana ia menyebut bahwa saat itu Pastor banyak mengandalkan strategi counter pressing. Yap, saat itu Almere City menjadi tim paling sukses dan agresif dalam hal counter pressing. Sebanyak 687 pemulihan bola sukses dilakukan dengan teknik itu. Artinya, jika nanti diterapkan di Timnas Indonesia, siap-siap saja para pemain depan dan tengah kita harus punya tenaga ekstra untuk merebut bola secepat mungkin di area pertahanan lawan. Nah, elemen lain yang menjadi ciri khas Pastor adalah sisi adaptifnya. Ketika di Almere City, sisi adaptif ini terlihat dari fleksibilitas formasi yang bisa berubah sesuai situasi dan lawan yang akan dihadapi. Jadi, nantinya Pastor akan tahu nih kira-kira Indonesia lebih cocok pakai formasi apa ketika menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Karena selain condong dengan formasi 4 back seperti Kluivert, Pastor ini juga tak alergi dengan taktik 3 back. Sebab di Almere City, ia juga kerap menggunakan taktik itu. Hanya saja 3 back yang ia tekankan berbeda pendekatan dengan Shin Tae-yong yang memakai skema low block. Shadows fall, but spirits rise. Determined hearts in disguise. Di sisi lain ada rumor menarik terkait Ian Maatsen. Memang bukan rahasia lagi kalau pemain yang satu ini adalah pemain keturunan yang paling diidam-idamkan publik tanah air. Bahkan status ini pemain udah bukan grade A lagi, tapi grade S. Jika berkaca dari pengalamannya main di partai besar sekelas final UCL. Nah, baru-baru ini muncul sebuah kabar jika Patrick Kluivert akan coba memanfaatkan kedekatan anaknya, Justin Kluivert, dengan Ian Maatsen. Dan entah benar atau enggak, sejak Patrick Kluivert resmi dinobatkan sebagai pelatih baru timnas, Ian Maatsen sangat aktif memberikan komentar di kolom postingan Justin. Jelas hal ini benar-benar membuat publik tanah air makin berharap kalau Ian Maatsen, yang sampai sejauh ini masih diabaikan Ronald Koeman, mau untuk memantapkan hatinya membela Indonesia yang bagaimanapun sedang menatap era baru. Lagi pula dari sisi kedalaman skuad, toh Indonesia juga udah bisa dibilang oke, walaupun belum selevel Belanda sih. Tapi minimal untuk bersaing konsisten masuk Piala Asia dan Piala Dunia, Indonesia udah punya modal untuk itu. Terlebih jajaran pelatihnya isinya legend semua. Bahkan semasa bermain, asisten ketiga Gerald van den Berg punya prestasi lebih mentereng daripada Patrick Kluivert itu sendiri. Dan dijamin jika Ian Maatsen memilih Indonesia, maka udah pasti popularitasnya akan 2 kali lipat lebih ngeri, karena tahu sendiri kan netizen Indonesia kayak gimana. Sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams, never tired. Yap, terlepas dari apapun, mudah-mudahan aja segala apa yang direncanakan hasilnya positif. Ya emang sih nggak ada garansi bisa langsung sukses, tapi seenggaknya diusahakan sebaik mungkin. Karena kembali lagi, kita nggak akan pernah tahu takdir akan seperti apa jika semuanya belum terjadi, kan gitu. Makanya daripada ngedumel dan sambat melulu, mendingan dukung dan doakan selalu agar segala usaha yang dilakukan bisa berbuah manis di akhir cerita, kan gitu. Oke, kita Garuda. Heal with time. Victory echoes, endless time. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above the skies. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.